istilah fadilah amal. Fadilah artinya adalah keutamaan. Amal artinya apa? Perbuatan. Jadi fadilah amal artinya adalah keutamaan dalam beramal. Jadi fadilah amal itu artinya apa? Keutamaan. Contohnya begini contohnya. Yang biar kita paham. Maksud dari keutamaan beramal itu apa? Jadi setiap amal itu ada keutamaannya. Nah, cuma dalam hadis-hadis tertentu Rasul menyebutkan secara rinci, secara terang-terangan. Nih, kalau kamu melakukan amalan ini, maka kamu dapat ini. Karena kalau kita katakan secara umum, amal itu punya keutamaan atau tidak? Semuanya, keutamaannya apa? Dapat pahala, mengantarkan ke dalam surga. Tapi ada keutamaan-keutamaan khusus dalam amal. Nah, itulah disebut dengan fadilah amal. Ada keutamaan-keutamaan khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah amalan. Dan itu diberi istilah dengan fadilah amal. Baik, kita masuk bab yang pertama. Bab ke-1 bersuci. Silahkan dibuka halaman ke-1. Semoga bisa dipahami. Yang belum paham diulang-ulang, nanti bisa dibuka YouTube kita. Kemudian bisa gampang tuh, di back lagi. Ya, jadikan catatan. Qaidu al-ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan apa? Kata Imam Syafi'i, minal halaqah. Termasuk kedunguan, bodoh orang yang datang ke hutan untuk mencari hewan buruan, sudah dapat nggak diikat, tinggal dia pergi, capek-capek dia ke hutan, kemudian dilepaskan begitu saja. Capek-capek untuk datang ke sini, dengar, paham, tapi pergi kemudian hilang. Kata Imam Syafi'i apa? Bodoh. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata Anda ya. Baik, halaman pertama, bab 1 bersuci. Bersuci. Yang pertama, keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami, mardhatun lirrabbi. Artinya adalah siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat Nasa'i nomor 5. Ini hadis pertama. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Perhatikan para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya jelaskan di situ, perhatikan. Siwak adalah setiap alat yang digunakan untuk membersihkan mulut. Jadi bukan selalu harus dari pohon apa itu? Arok. Apa bahasa kita ini? Arok aja. Kayu apa ya? Bukan pohon kelapa, bukan? Kayu apa? Ya, ini ada kayu, ya ada kayu dari pohon tertentu. Nah, itu yang biasa kita lihat, kayu siwak itu ya. Nah, itu siwak memang. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama, siwak itu bukan hanya itu, melainkan setiap alat yang digunakan untuk membersihkan mulut. Jadi antum misalnya bikin dari ini, bisa jadi dikatakan siwak juga. Juga menjadikan pembersih. Misalnya, gitu ya. Nah, maka ini pun dinamakan apa? Siwak. Maka kita sebutkan sini, sikat gigi di masa ini pun dihukumi siwak. Intinya alat untuk membersihkan mulut. Baik, faedah yang bisa kita petik dalam hadis di atas. Yang pertama, seluruh ulama sepakat akan dianjurkannya bersiwak. Bahkan anjurannya ini muakkad, ditekankan karena kalimatnya penekanan. Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan, akan wajibkan. Ya kan, coba antum kalau siwak
diwajibkan gimana kita? Ketiduran, wah dosa kita. Dan misalnya sebelum tidur misalnya. Tapi alhamdulillah siwak hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai mencapai derajat wajib. Yang kedua, bersiwak dianjurkan setiap waktu. Hanya Rasul itu nggak ada kisahnya bau mulut gitu kan? Ya, mungkin kalau puasa maklum wajar karena ada apa namanya mengering gitu ya. Kemudian kedua, makanya ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya apa namanya la khalufu famis shaim atyabu 'inda Allah min lahil misk. Karena memang wajar orang berpuasa itu bau mulutnya nggak sedap apa aroma mulutnya karena wajar. Sampai-sampai dikatakan atau Rasul mengatakan bau mulutnya atau aroma mulutnya orang berpuasa itu lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada fisik. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada perubahan aroma ya. Baik, kita baca dulu sedikit. Bersiwak dianjurkan setiap waktu dan anjuran bersiwak lebih ditekankan pada 5 waktu. Yang pertama ketika akan sholat. Yang kedua ketika berwudu. Baik akan atau mungkin setelah berwudu. Yang ketiga ketika membaca Al-Quran. Ternyata ini pun sama. Ketika membaca Al-Quran itu bersiwak. Makanya repot ya kalau sudah tinggi dan pas lagi yang sekarang repot untuk berbusana dulu karena di masjid nggak mungkin gitu ya. Harus dengan tambahan air. Kemudian yang keempat ketika bangun tidur. Ini juga dianjurkan. Yang kelima ketika berubahnya aroma mulut disebabkan karena tidak makan, tidak minum, banyak berdiam diri, banyak berbicara. Nah, 5 kesempatan ini atau 5 waktu ini sesuai dengan hadis-hadis yang dijelaskan setelahnya. Saya persingkat, intinya itu semuanya berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sebagai kajian perdana ya, kita cukupkan dulu materi kita agar tidak membuat jenuh juga mungkin ya, karena tadi mukadimah juga cukup panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain, masih dalam pembahasan pembahasan lanjutan insyaallah pada poin yang ketiga di halaman ketiga insyaallah.